Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Miftahul Hanifah, Yayu Vitasari, Dwi Cahya Alvin Kusnia, Laili Manzilatur Rahmah, Fahma Kolbi Ilmilahi Fauzi, Sofia Khairun Niswah, Yeni Fitriani, dan Nur Hidayatul Mu'alimah akan membawakan tema tentang memahami pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik yaitu pembelajaran yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan harapan siswa akan belajar lebih baik dan bermakna. Menurut Majid, pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Solehah yang menyatakan bahwa pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi dari beberapa mata pelajaran menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu. Sumber lain yang ditemukan mengatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan sistem pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga siswa memiliki pengalaman yang bermakna, menurut Febriana dan kawan-kawan. Berdasarkan beberapa pengertian pembelajaran tematik menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pembelajaran tematik yaitu pengintegrasian suatu materi dari beberapa mata pelajaran menjadi suatu tema atau topik pembelajaran sehingga siswa akan belajar lebih baik dan bermakna. Landasan pembelajaran tematik. Landasan pembelajaran tematik menurut pendapat Majid meliputi A. Landasan filosofis. Dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Aliran progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suara yang alamiah atau natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa atau direct ekspresif sebagai kunci dalam pembelajaran. Manusia mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada anak, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswa. Pengetahuan bukan sesuatu yang mudah jadi, melainkan suatu proses yang berkembang terus-menerus. Aliran humanisme melihat siswa dari segi keunikan, kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. B. Landasan psikologis. Pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan siswa dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. C. Landasan yuridis. Dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap siswa pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Bab 5 Pasal 1
B. Menurut PP nomor 32 tahun 2013 sebagai perubahan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diatur dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2003 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang menyatakan bahwa karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di SDMI, SDL paket A disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Karakteristik pembelajaran tematik. A. Berpusat pada peserta didik. Pembelajaran ini lebih banyak menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator. B. Memberikan pengalaman langsung. C. Pemisah mata pelajaran tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan pada pembelajaran tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan peserta didik. D. Menyajikan konsep dan berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. 5. Bersifat fleksibel. Pembelajaran bersifat luas dan di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. 6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. 7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Pembelajaran tematik ini juga mengadopsi prinsip belajar PAKEM, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Menurut Depdikbud 1996.3, pembelajaran terpadu sebagai suatu ciri mempunyai beberapa karakteristik atau ciri-ciri, yaitu holistik, bermakna, otentik, dan aktif. A. Holistik, suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari beberapa bidang. Kajian sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. B. Bermakna, pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek seperti yang dijelaskan di atas memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan yang disebut skemata. Hal ini akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari. C. Otentik, pembelajaran terpadu memungkinkan peserta didik memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya. Melalui kegiatan belajar secara langsung, mereka memahami dan dari hasil belajarnya sendiri, bukan sekedar pemberitahuan guru. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi lebih otentik. D. Aktif, pembelajaran terpadu menekankan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional, guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan peserta didik sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Prinsip dasar pembelajaran tematik. Sebagai bagian dari pembelajaran terpadu, maka pembelajaran tematik ini memiliki prinsip dasar sebagai halnya pembelajaran terpadu. Menurut Ujang Sukandi dan kawan-kawan, pembelajaran terpadu memiliki satu tema aktual, dekat dengan dunia peserta didik, dan ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran tematik perlu memilih materi beberapa mata pelajaran yang memungkinkan dan saling terkait. Dengan demikian, materi-materi yang dipilih dapat mengungkapkan tema secara bermakna. Pembelajaran tematik tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku. Tetapi sebaliknya, pembelajaran tematik harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. Materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema perlu mempertimbangkan karakteristik peserta didik seperti minat, kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan awal. Materi pelajaran yang dipadukan tidak perlu dipaksakan. Artinya, materi yang tidak mungkin dipadukan tidak usah dipadukan. Secara umum, prinsip dasar pembelajaran tematik dapat diklasifikasikan menjadi 4 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip penggalian tema. Prinsip penggalian merupakan prinsip utama dalam pembelajaran tematik. Artinya, tema-tema yang saling tumpang tindih dan keterkaitan menjadi target utama dalam pengajaran. Yang kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran.
Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, prinsip evaluasi. Dalam hal ini, maka dalam melaksanakan evaluasi dalam pembelajaran tematik diperlukan beberapa hal positif, di antaranya memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Lalu, guru perlu mengajak peserta didik untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang keempat, yang terakhir, prinsip reaksi. Dampak pengiring yang penting bagi perilaku secara sadar belum tersentuh oleh guru dalam proses pembelajaran. Guru harus bereaksi terhadap peserta didik dalam semua peristiwa serta tidak mengarahkan aspek yang sempit melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Pembelajaran tematik memungkinkan hal ini dan guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan ke permukaan hal-hal yang dicapai melalui dampak pengiring tersebut. Tujuan pembelajaran tematik dikembangkan selain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan juga memiliki sejumlah tujuan lain. Menurut Sukayati menjelaskan tujuan pembelajaran terpadu yaitu: pertama, meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajari secara lebih bermakna. Kedua, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah dan memanfaatkan informasi. Ketiga, menumbuhkan kembang sikap positif, kebiasaan baik dan nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Keempat, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, serta menghargai pendapat orang lain. Kelima, meningkatkan gairah dalam belajar dan memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan para siswa. Pelaksanaan pembelajaran tematik ini akan memberi beberapa manfaat, yaitu: 1. Dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran, akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Kedua, peserta didik mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. Ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga peserta didik akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Dan 4, dengan adanya pemandu antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Implementasi pembelajaran tematik. Implementasi pembelajaran tematik terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah perencanaan pembelajaran tematik. Dalam tahap perencanaan ini terbagi menjadi 3 langkah. Yang pertama adalah menentukan tema. Mengemukakan tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Yang kedua adalah menyusun silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dan yang ketiga adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Tahap kedua adalah pelaksanaan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik terbagi menjadi 3 langkah. Yang pertama adalah tahap pembukaan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menumbuhkan motivasi belajar bagi peserta didik. Selain itu, guru juga harus dapat menggali pengalaman peserta didik mengenai tema yang akan dipelajari
dengan melibatkan peserta didik seperti menyanyi, bercerita, dan membaca puisi. Yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan ini dilakukan dengan pembahasan terhadap tema dan subtema melalui berbagai kegiatan belajar dengan menggunakan metode yang bervariatif. Dalam kegiatan ini, guru harus memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan pada pengembangan 3 kemampuan, yaitu membaca, menulis, dan menghitung. Dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Hal pokok yang harus dilakukan guru dalam kegiatan penutup adalah menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan dari awal hingga akhir. Tahap ketiga adalah evaluasi pembelajaran tematik. Dalam pembelajaran tematik, penilaian pembelajaran adalah usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai, baik berkaitan dengan proses maupun hasil pembelajaran. Oleh karena itu, mengemukakan penilaian pembelajaran tematik dilakukan pada 2 hal, yaitu penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik. Kelebihan pembelajaran tematik. Adapun kelebihan pembelajaran tematik diantaranya yaitu: pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan anak usia sekolah dasar. Kedua, kegiatan belajar yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa, sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Keempat, membantu meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Kelima, menyiapkan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis, sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Keenam, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Selanjutnya yaitu kelemahan pembelajaran tematik. Adapun kelemahan pembelajaran tematik diantaranya yaitu: pertama, keterbatasan pada aspek guru, di mana untuk menciptakan pembelajaran tematik, guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, keterampilan metodologis yang handal, percaya diri, dan berani mengemas dan mengembangkan materi. Selain itu, guru juga dituntut untuk terus menggali informasi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan materi yang diajarkan dan banyak membaca buku agar penguasaan bahan ajar tidak berfokus pada bidang kajian tertentu saja. Kedua, keterbatasan pada aspek siswa, di mana siswa dituntut untuk memiliki kemampuan belajar yang relatif baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Ketiga, keterbatasan pada aspek sarana dan sumber pembelajaran, di mana untuk menunjang, memperkaya, dan mempermudah pengembangan wawasan dalam pembelajaran tematik, membutuhkan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi, serta juga fasilitas internet. 4. Keterbatasan pada aspek kurikulum, di mana kurikulum harus luas, berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman siswa, bukan pada pencapaian target penyampaian materi. 5. Keterbatasan pada aspek penilaian, di mana dalam pembelajaran tematik memerlukan cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensif. 6. Keterbatasan pada aspek suasana pembelajaran, di mana pembelajaran tematik berkecenderungan mengutamakan salah satu bidang kajian dan tenggelam atau hilangnya bidang kajian lain. Selain itu, saat mengajar, guru berkecenderungan menekankan atau mengutamakan substansi gabungan sesuai dengan pemahaman, selera, dan latar belakang pendidikan guru tersebut. Daftar tema untuk pembelajaran tematik terpadu SD atau MI. Secara pedagogis, pembelajaran tematik berdasarkan pada eksplorasi terhadap pengetahuan dan nilai-nilai
yang dibelajarkan melalui tema, sehingga peserta didik memiliki pemahaman yang utuh. Peserta didik diposisikan sebagai eksplorasi, sehingga mampu menemukan hubungan-hubungan dan pola-pola yang ada di dunia nyata dalam konteks yang relevan. Pembelajaran tematik dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai kemampuan keterampilan dan sikap yang diperoleh melalui proses pembelajaran secara kreatif. Pembelajaran tematik terpadu yang diterapkan di SD atau MI dapat juga disebut sebagai pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema pembelajaran. Tersebut diterapkan dari kelas 1 sampai kelas 6, khusus untuk mata pelajaran selain mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, dan juga mata pelajaran matematika dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebagai mata pelajaran yang berdiri khusus kelas 4, 5, dan 6. Dengan kata lain, pembelajaran tematik terpadu diterapkan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, seni budaya, dan prakarya. Adapun daftar tema untuk pembelajaran tematik terpadu SD atau MI yang telah disusun oleh pemerintah tersaji pada tabel di samping, sesuai dengan Permendikbud nomor 57 tahun 2014. Dari tabel tersebut dapat diungkapkan bahwa tema untuk pembelajaran tematik terpadu kelas 1 sampai kelas 3 masing-masing meliputi 8 tema, kelas 4 sampai 6 meliputi 9 tema. Yang selanjutnya adalah F. Prosedur pembelajaran tematik terpadu dalam implementasi kurikulum 2013 SD atau MI. Prosedur pelaksanaan model-model pembelajaran terpadu yang direkomendasikan untuk implementasi kurikulum 2013 SD atau MI, yaitu model jaring laba-laba, model terhubung, dan model terpadu. Berikut penjelasannya. Yang pertama, model jaring. Model jaring laba-laba menggunakan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan beberapa pelajaran. Tema yang ditetapkan memberi kesempatan kepada guru untuk menemukan konsep keterampilan atau sikap yang akan diintegrasikan. Langkah-langkah pembelajaran yang dapat diterapkan dengan menggunakan model jaring laba-laba yaitu A. Menentukan tema. Bisa diperoleh dari hasil diskusi antar guru, diskusi dengan peserta didik, atau berdasarkan ketetapan sekolah atau ketentuan yang lain. Tema ditulis di bagian tengah jaring. B. Menentukan tujuan atau kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang dapat dicapai melalui tema yang dipilih. Misalnya, apabila tema cuaca yang dipilih, maka guru perlu memikirkan apa yang dapat membantu peserta didik dalam tema tersebut untuk memahami konsep-konsep yang ada. Kompetensi dasar ini bisa diletakkan atau ditulis di jaring-jaring tema sesuai mata pelajaran yang ditentukan. C. Memilih kegiatan awal untuk memperkenalkan tema secara keseluruhan. Hal ini dilakukan agar peserta didik memiliki pengetahuan awal yang akan meningkatkan rasa ingin tahu mereka, sehingga peserta didik terdorong untuk mengajukan banyak pertanyaan terhadap materi yang sedang dibahas. Kegiatan awal yang dapat dilakukan, misalnya, guru membacakan buku tentang cuaca, atau mengajak peserta didik untuk menonton film tentang cuaca. D. Mendesain pembelajaran dan kegiatan yang dapat mengaitkan tema dengan kompetensi atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ingin dicapai. Contoh, kegiatan seperti peserta didik ditugaskan untuk mengamati cuaca selama 1 minggu. Setiap hari, peserta didik mengamati gambar yang sudah disiapkan sesuai dengan keadaan cuaca. Misalnya cuaca mendung, cerah, atau berawan. Setelah 1 minggu berjalan, peserta didik menghitungnya dan mengambil kesimpulan tentang cuaca dari data yang ada. E. Menghubungkan semua kegiatan yang telah dilakukan agar peserta didik dapat melihat dari berbagai aspek, sehingga memperoleh pemahaman yang baik. F. Kegiatan yang dapat dilakukan misalnya,
mendatangkan narasumber untuk memberi informasi tentang cuaca atau melihat papan pajangan hasil pekerjaan peserta didik untuk dibahas bersama. Model yang kedua, yaitu model terhubung. Langkah-langkah pembelajaran dengan model terhubung adalah sebagai berikut. A. Menentukan tema atau topik yang akan dibahas dalam satu mata pelajaran, misalnya bilangan dalam mata pelajaran matematika. B. Menentukan pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang akan dikoneksikan. Pemilihan kompetensi yang akan dikoneksikan yang benar-benar dapat dalam mata pelajaran tersebut. Model yang terakhir yaitu model terpadu. Model ini digunakan pada saat guru akan menyatukan beberapa kompetensi yang terlihat serupa dari berbagai mata pelajaran. Tema akan ditemukan kemudian setelah seluruh kompetensi dasar diintegrasikan. Berikut adalah langkah-langkah kegiatan dari model terpadu, yaitu A. Membaca dan memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar dari seluruh mata pelajaran. B. Memahami dan membaca baik-baik standar isi mata pelajaran IPS dan IPA, serta mengkaji makna dari kompetensi inti dan kompetensi-kompetensi dasar dari tiap mapel tersebut. C. Mencari kompetensi-kompetensi dasar IPS dan IPA yang bisa disatukan dalam tema-tema tertentu, atau dari hasil eksplorasi tema yang relevan. Proses ini akan menghasilkan bilangan KD-KD dalam unit-unit tema. D. Menuliskan tema yang telah dipilih dan susunan KD-KD IPS dan IPA yang sesuai di bawah tema tersebut. E. Melakukan hal yang sama untuk standar isi bahasa Indonesia dan matematika. F. Meletakkan kompetensi dasar yang tidak dapat dimasukkan ke dalam tema di bagian bawah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.